Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sukacita kita bisa masuk hadirat Tuhan bersama-sama kembali. Worship leader akan mengajak saudara sekalian untuk masuk hadiratnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online GIATPI GLS. Pada hari ini minggu kedua di bulan Maret, kita akan memuji Tuhan. Pada hari ini kita akan bertepuk tangan bersuka cita. Kita naikkan pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari kita bertepuk tangan, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya tak berubah.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita bisa berbuah dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan dan percaya Kau adalah penolong kami yang setia Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari naikkan pujian dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya Yesus, kami yakin Tuhan Kau penolong kami yang setia Bapa. Haleluya. Kami serahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat beribadah walaupun secara online. Namun kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali memuji, menyembah Tuhan, dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami dapat berhimpun bersama, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar pujian penyembahan kami dan merupakan ukupan dupa yang berbau harum naik sampai ke hadirat-Mu. Dan kini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan.
Urapi dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu yang kedua bulan Maret ini, kita akan membahas suatu tema, yaitu dikuatkan atau dilewatkan. Merupakan khotbah seri, dan kita masuk pada bagian makna di balik tulah keempat dan tulah kelima, ya, yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 32, berbicara tentang tulah yang keempat, dan Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berkaitan dengan tulah yang kelima. Saudara-saudara, ini satu perenungan yang luar biasa di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Sehingga ada orang yang mengatakan, apakah COVID-19 ini merupakan hukuman Tuhan ya Pak? Tulah dari Tuhan karena kejahatan manusia. Sehingga dampaknya bisa terkena di berbagai segi kehidupan. Ada yang dirumahkan, ada bahkan yang di PHK, juga usaha pekerjaan bisnis kolaps, gulung tikar, hancur lebur, dan bahkan ada beberapa kehidupan keluarga rumah tangga yang mengalami kehancuran, perceraian, dan seterusnya. Ini bisa terjadi karena efek corona, COVID-19. Tetapi jangan mudah menghakimi. Lalu kemudian kita mengatakan, ini itulah hukuman dari Tuhan. Bencana nasional ini, bahkan bencana internasional ini, harus dicermati, disikapi dengan bijaksana. Dengan hati yang tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pegang kendali sejarah dunia ini. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Namun satu perkara yang kita harus camkan dengan baik, bahwa di balik bencana nasional ini, di balik masa pandemi ini, ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tema yang diambil dikuatkan atau dilewatkan. Di saat tulah demi tulah diluncurkan oleh Tuhan Allah di Mesir karena kekerasan hati Raja Fir'aun, merupakan satu pembelajaran bagi kita. Di balik tulah yang terjadi, umat Israel yang ada di Goshen ada di dalam tudung perlindungan Tuhan. Saudara, kita pun percaya di balik tulah yang sedang terjadi di muka bumi ini, mulai kisah yang terjadi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan bahkan sampai saat ini, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa di dalamnya. Dan kita pun percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Karena itu, kita yang ada di dalam dunia sekalipun terkena dampak dari bencana yang ada, namun kita percaya bahwa kita akan dikuatkan dan bahkan melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan beberapa minggu yang lalu menyaksikan bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan. Hamba Tuhan ini mengatakan, saya bersyukur Pak, saya terkena COVID-19. Nah saya ya kaget, heran. Loh, mengapa Anda bisa bersyukur? Saya lihat dia siaran langsung di Facebook. Waduh, mengerang kesakitan, sesak nafas. Lalu kemudian saya mengundang di dalam acara doa Jumatan. Live Facebook dia menyaksikan justru karena dia terkena COVID-19. Dia mengatakan itu merupakan pertobatan yang kedua.
Dia justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan di rumah sakit itu. Sempat hampir mati. Dari rumah sakit ke satu, kedua, ketiga, ditolak, gak ada yang mau terima. Padahal dia sudah sesak nafas, megap-megap. Sampai akhirnya rumah sakit yang keempat dan dia mengalami pertolongan. Bisa diterima. Tetapi ketika dia berada di rumah sakit, apakah semua berjalan dengan baik? Ternyata tidak. Justru dia mengalami bayang-bayang maut. Mengalami sesak nafas yang luar biasa. Kesakitan sakit kepala yang luar biasa. Dia berpikir, wah jangan-jangan bisa lewat ini. Dia pun berseru kepada Tuhan, minta tolong Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat seperti itulah dia mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Dibaharui keimanannya, kerohaniannya, bahkan komitmen pribadinya, hubungan dia dengan Tuhan dipulihkan akhirnya, hubungan dia dengan istri dipulihkan, semangat misi mulai timbul, semangat roh yang menyala-nyala ada di dalam dirinya, sehingga dia mau memberitakan Injil. Keluar dari rumah sakit itu, dia punya roh misi yang luar biasa. Ketemu dengan orang, dia ceritakan kasih Tuhan. Padahal sebelumnya dia katakan, saya ini malu bersaksi. Dia punya jiwa pelayanan makin sungguh-sungguh. Menyala-nyala, hubungannya dengan istri dipulihkan. Di dalam keluarga dipulihkan. Dan dia lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ada banyak juga hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta, gembala jemaat, termasuk di lingkungan gereja Isa Al-Masih, yang terkena COVID-19, dan bahkan ada yang meninggal dunia. Jangan cepat-cepat sudah mengatakan, ini orang kena hukuman Tuhan, ini orang kena tulah dari Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi saat ini di dunia ini, saudaraku, kita harus mencermati dengan baik, dengan bijaksana. Nah, yang terjadi di negeri Mesir, dan kita masuk di tulah keempat, lalat pikat, kembali membuktikan, menunjukkan betapa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ketika Raja Fir'aun tetap mengeraskan hati, dan dia tidak mengizinkan orang-orang Israel keluar dan bisa beribadah. Walaupun tulah 1 sudah dialami, tulah 2 sudah dialami, tulah 3 sudah dialami. Dan ketika tulah 4 ini diberitahukan, saudaraku, tetap saja Fir'aun mengeraskan hati. Ya, ketika tulah demi tulah dia sadar ada ancaman, ada hukuman yang serius. Ya udah, kami izinkan orang-orang Israel boleh keluar dan beribadah di padang gurun. Tetapi ketika tulah itu kemudian berhenti, Raja Fir'aun tetap saja mengeraskan hati dan melarang Israel meninggalkan Mesir. Mengapa dilarang? Karena dia tahu bahwa Israel ini adalah aset untuk membangun kota perbekalan. Mereka diperas. Mereka disuruh kerja paksa. Dan ini terjadi, saudaraku. Sehingga dikatakan umat Tuhan mengerang, menjerit di hadapan Tuhan. Tulah demi tulah Tuhan kirim. Agar Fir'aun melepaskan orang-orang Israel meninggalkan Mesir. Tetapi tetap saja Fir'aun mengeraskan hati. Sampai akhirnya muncul tulah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini akan dibahas setiap minggu. Dan puncaknya nanti di Jumat Agung dan Paskah. Tulah ke-10, kematian. Anak-anak sulung. Baik anak manusia maupun binatang peliharaan. Ya, tetapi yang ada tanda darah di tiap tiang ambang pintu rumah diluputkan.
Dan itu bicara mengenai darah Tuhan Yesus. Sehingga kita melewati maut, kematian. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang melepaskan kita dari segala kutuk dosa dan maut. Saudara, nah sebelum puncak di tulah ke-10, kita melihat hari ini tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali di rumah, ya. Tidak ada waktu bagi saya untuk membaca semuanya. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk membela, memelihara, melindungi umatnya, yaitu Israel, melawan dewa lalat atau yang disebut dengan Beelzebul, adalah dewa lalat. Sejak awal kita sudah melihat terjadi satu pertempuran antara kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh Musa dan Harun dengan kuasa setan, di mana Fir'aun punya tukang-tukang sihir untuk mendemonstrasikan kuasanya. Nah, ketika tulah-tulah ini pun diberikan, terjadi pertempuran antara kuasa Tuhan dengan kuasa setan. Ya, dengan segala manifestasi yang dinyatakan. Dan ketika masuk di tulah keempat, terjadi pertempuran ini, saudaraku, antara kuasa Tuhan dengan dewa lalat atau Beelzebul. Saudara, kalau membaca di pasal yang kedua ayat 20, mari kita akan lihat bersama ayat ini. Ya, kitab Keluaran pasal 8 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, ini alasan yang Tuhan itu sampaikan lewat Musa kepada Fir'aun. Nah, mengapa Tuhan menghukum Mesir dengan tulah ini? Karena mereka menindas umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan tidak diizinkan untuk beribadah. Mereka diperas, disuruh kerja paksa. Namun Tuhan itu tetap memelihara, membela umatnya. Di tanah Gosyen di mana mereka tinggal, ada di dalam tudung perlindungan Tuhan. Sehingga umat Tuhan tidak terkena tulah. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menaruh harap kita kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh segi kehidupan kita. Ya, saudara, hari-hari ini tidak mudah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Terutama seperti di pendahuluan tadi saya mengatakan adanya pandemi. Tidak mudah. Kita sebagai orang Kristen, kita pun juga kena dampak dari pandemi ini. Ya. Tetapi bagaimana sikap kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Atau justru berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan? Supaya Tuhan menyatakan pembelaan
perlindungan di dalam kehidupan kita. Hati-hati. Di balik itulah yang terjadi di tanah Mesir. Mereka mengandalkan dewa lalat, Beelzebul. Agar mengatasi itulah yang Tuhan berikan itu. Dan saudara kalau melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, Beelzebul yang ditulis di dalam Alkitab ini ternyata dikaitkan dengan iblis. Ya, bukan cuma sekedar dewa lalat, tapi Beelzebul itu bicara tentang iblis dan sekutu-sekutunya. Namun Tuhan itu melindungi kita dari tekanan, dari serangan Beelzebul, dewa lalat. Ya. Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 15 dituliskan demikian. Lukas 11 ayat 14 dan 15. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. 15, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ya. Jadi Yesus dituduh menggunakan kuasa Beelzebul. Yang kalau kita lihat di dalam Keluaran tadi bicara tentang dewa lalat. Dan Beelzebul ini adalah penghulu setan, pemimpin setan. Nah, bagaimana Yesus mengusir setan dengan menggunakan kuasa setan? Dia menggunakan otoritas ilahi untuk melepaskan orang yang dirasuk setan. Karena itu Yesus menanggapi tuduhan itu dan berkata di ayat 18 dan 19, jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Saudara, tidak mungkin Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, dengan penghulu setan. Dia memakai otoritas ilahi yang Bapa sudah berikan di dalam dirinya. Ya. Musa ketika menyampaikan firman Tuhan, tulah yang keempat. Dan ketika tulah itu dinyatakan, itu manifestasi kuasa Tuhan. Sekalipun mungkin Fir'aun dan orang Mesir punya Beelzebul, dewa lalat, untuk mengatasi lalat pikat yang datang begitu banyak. Tapi tetap kuasa Tuhan yang menang. Hari-hari ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara juga mengalami apa yang namanya serangan dari Beelzebul. Iblis, ya, itu bisa menyerang dengan berbagai macam cara. Masalah yang ada di dunia itu netral. Ya, penyakit yang ada di dalam dunia ini netral. Bukan berarti orang Kristen tidak bisa terkena sakit penyakit. Penyakit karena dosa. Ya, akibat dosa timbul adanya sakit penyakit. Orang Kristen pun juga ada dosa. Jadi bisa terkena sakit penyakit. Bencana yang terjadi pun bisa melanda manusia termasuk orang Kristen. Ketika banjir terjadi, apakah orang Kristen tidak kebanjiran? Ya. Apakah terjadi gempa bumi? Apakah orang Kristen tidak terkena gempa bumi? Ya bisa aja kena. Tidak kebanjiran mungkin karena mungkin rumahnya tempatnya mewah, dataran tinggi, ya bisa terjadi, saudaraku. Tetapi yang namanya bencana itu bisa terjadi
masalah bisa terjadi melanda kehidupan orang Kristen. Tetapi harus waspada. Ketika masalah itu sudah ditunggangi oleh kuasa gelap, oleh iblis, lalu membuat iman kita rontok, kerohanian kita kering, kita menyalahkan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita tidak setia lagi dengan Tuhan, kita tinggalkan pelayanan, kita tinggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Ini ada intervensi iblis untuk menghancurkan iman kita. Tetapi ketika engkau menghadapi bencana, termasuk bencana nasional, pandemi COVID-19, engkau tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara, membela hidupmu, maka engkau pun akan mengalami bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan dikuatkan, ya, dan bahkan Tuhan juga sanggup melewatkan virus itu di dalam hidupmu. Tetapi kalau Tuhan izinkan terkena di dalam dirimu, tetap pemeliharaan Tuhan itu nyata. Bahkan kalau toh dengan COVID-19, ada yang sampai diambil oleh Tuhan meninggal dunia. Tapi meninggal dengan finishing well. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Sampai garis akhir. Tetap setia melekat erat dengan Tuhan Yesus. Hari-hari ini iblis bekerja luar biasa untuk menghancurkan kehidupan manusia, termasuk orang-orang Kristen. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita adalah Tuhan yang terus menguatkan, menyertai, melindungi, memelihara, bahkan membela. Sekalipun kita kena dampak dari segala bencana apapun yang terjadi di dunia ini, tetap percaya pemeliharaan Tuhan begitu nyata atas kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, kita sekarang masuk di bagian yang kedua dari pembahasan kita, yaitu penyakit sampar, ya, pada ternak. Penyakit sampar pada ternak ditulis di Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7. Saya tidak ada waktu untuk membaca semuanya, tapi karena keterbatasan waktu, ya, saya hanya menjelaskan poin pentingnya. Sama, saudaraku, dengan tulah yang sebelumnya. Penyakit sampar pada ternak ini terjadi satu pertempuran rohani antara Tuhan melawan Dewi Hathor, atau yang disebut dengan Dewi Sapi, ya, namanya Hathor, dan Dewa Apis yang dipandang sebagai dewa banteng. Jadi di Mesir itu ada banyak dewa, ya, termasuk di dalamnya Dewi Sapi, Hathor, dan Dewa Banteng atau Apis. Kalau saudara membaca di pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tetap nadanya itu sama. Tuhan ingin supaya umatnya keluar dari Mesir dan dapat beribadah. Tetapi karena kekerasan hati Fir'aun, dia terus menghalangi, tidak mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir dan dapat beribadah. Akhirnya Tuhan hajar lagi dengan tulah yang kelima ini. Dengan tujuan supaya Fir'aun boleh berubah pikiran. Tetapi karena Fir'aun itu keras hati, keras kepala, maka kalau ada ayat dikatakan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun karena memang pada dasarnya dia keras, tegar tengkuk, akhirnya ya udah diumbar sehingga dia makin keras. Karena dia berpikir dengan dewa-dewi yang dia miliki, dia bisa mengatasi tulah-tulah itu. Tapi nyatanya tidak. Dan ketika dia merasa gagal, kalah,
Dia pura-pura mengizinkan. Dan ketika tulah itu berhenti, kekerasan hati itu muncul lagi. Dia tidak izinkan Israel keluar dari Mesir karena aset nasional untuk membangun kota dan diperas tenaga dan keringatnya. Saudara-saudara, sekalipun tulah itu dinyatakan di Mesir, namun kita melihat pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Sehingga Tuhan tetap menyertai, melindungi umatnya. Ya. Terjadi pertempuran rohani kembali di sini antara kuasa Tuhan dengan Hator, dewi sapi, dan Apis, dewa banteng. Karena yang diserang, saudaraku, dengan sampar yang busuk yang mematikan, wabah ini, saudaraku, ya, bukan cuma sapi dan banteng. Dikatakan di ayat 3, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, kambing, domba akan kena tulah. Ya. Tulah dari Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan kalau ini terjadi, saudaraku, padahal binatang-binatang ini merupakan binatang-binatang ternak peliharaan yang menggarap sawah ladang. Ya, dan termasuk binatang-binatang yang menjadi makanan orang-orang Mesir. Nah, ini kalau mati semua kena tulah, saudaraku, akan menjadi persoalan yang serius. Tetapi karena kekerasan hati Fir'aun, dia tidak mengizinkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, pada bagian tulah yang kelima ini, saudaraku, kita melihat adanya penindasan. Penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap umat Israel. Ini bicara tentang roh penindasan. Ya. Roh arogansi, roh intimidasi. Dia tidak suka kalau umat Tuhan itu beribadah. Karena itu ditekan, ditindas terus. Orang bisa saja mengintimidasi, menindas, menekan umat Tuhan. Karena apa? Karena umat Tuhan rindu beribadah. Tetapi kita melihat kembali bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga Tuhan tetap melindungi umatnya. Dari tulah ke tulah. Penindasan ini diciptakan oleh manusia sendiri. Dengan adanya perbedaan kasta. Dengan adanya kekuasaan yang disalahgunakan. Dengan adanya kekuasaan yang semena-mena menindas rakyat kecil atau orang yang berada, menindas orang yang lemah, miskin. Belum lagi di dalam dunia politik, sosial, adanya roh penindasan memperberat kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga berbagai negara kita melihat terjadi kekacauan. Saudaraku, kalau kehidupan kita di bawah intimidasi, penindasan dari roh Fir'aun, dan di balik itu kita tahu ada kekuatan si iblis untuk menekan, menindas umat Tuhan. Maka kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan itu dinyatakan. Di dalam sejarah gereja, umat Tuhan pun seringkali mengalami tekanan, siksaan, aniaya, penindasan, roh intimidasi.
Tetapi kita melihat umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak tergoyahkan, tetap kuat, tetap setia, mengiring, melayani Tuhan, memberitakan kabar kesukaan. Sehingga dia mampu melewati semua. Itu kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalamnya, tidak mungkin bisa terjadi. Itulah yang kelima bicara mengenai sampar terhadap binatang ternak. Seharusnya membuat Fir'aun sadar dan bertobat. Tapi karena kekerasan hatinya, dia tidak izinkan umat Tuhan beribadah. Sehingga Tuhan pun harus campur tangan di dalamnya. Ayo jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ancaman, tekanan dari Beelzebul, ya, penghulu setan maupun roh penindasan, intimidasi, ya, bicara mengenai tulah yang keempat dan tulah yang kelima, kita terus berseru kepada Tuhan, minta penyertaan perlindungan Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita, kita dimampukan untuk melewati semuanya. Dan bahkan kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Doa saya biarlah Tuhan terus memelihara menyertai kita semua dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita melihat beda antara Mesir dengan Goshen. Beda antara orang-orang dunia dengan umat Tuhan. Karena umat Tuhan ada di dalam tudung berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga hidup kita pun berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di tengah-tengah musim kehidupan yang penuh dengan gejolak dan tantangan, terkadang kami tidak kuat menghadapinya. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Engkau Tuhan yang menguatkan dan Engkau Tuhan yang sanggup melewatkan kami dari segala ancaman bahaya, termasuk pekerjaan kuasa iblis. Karena itu Tuhan kami datang kepadamu mohon penyertaan perlindungan-Mu. Sehingga kami pun bisa mengatasi semua persoalan di dunia ini. Bukan karena kami cakap dan mampu. Tapi karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai melindungi hidup kami. Tuhan yang menjagai kami seperti Tuhan menyertai melindungi menjagai umat Israel di Goshen. Dan diluputkan dari tulah yang Tuhan berikan atas Mesir. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, apapun pergumulan yang dihadapi, biarlah kami mengalami sukacita, damai, sejahtera, hati kami melimpah dengan syukur, dan bahkan kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan tetap kuat. Salam sehat selalu. Pengumuman untuk persembahan dan perpuluhan mohon ditransfer ke rekening GIA TPI GLS dengan nomor rekening BCA 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Dan untuk minggu depan ada perjamuan kudus. Untuk hosti dan anggur bisa diambil di GIA TPI GLS dengan Bapak Sungkowo. Demikian pengumuman, terima kasih. Kami serahkan pada Pak Titus untuk doa berkat. Selamat menikmati perjalanan menuju kemuliaan. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur agar kita senantiasa enjoy dan happy dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara kita bangkit berdiri, mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa di surga, luar biasa penyertaan Tuhan atas kami. Ajar kami untuk melembutkan hati kami, untuk kami menerima setiap kedaulatan Tuhan, untuk kami menjadi pendengar yang baik, menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami dengan taat dan ucapan syukur. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, terlebih yang mendengar dan melakukan dengan setia.
Sementara kami akan melanjutkan aktivitas kami, layakkan untuk kami menerima berkat-Mu. Kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan ucapan syukur dan rasa hormat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Amin. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.